Oke, ini tutorial apotik online BPJS. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mapping obatnya. Jadi di mapping semua obat yang biasanya diklaimkan melalui apotik online. Tinggal caranya di menu ini ketikan apotek. Sini ada mapping ini. Diklik. Nah, ini ada salah satu yang sudah di mapping. Misalkan saya hapus ya, amlodipin, metformin. Cara mappingnya gampang. Tinggal klik pinset ini yang di data di sisi SIM-RS kita. Amlodipin. Sekarang amlodipin dan langsung ditekan spasi. Terus yang ini yang di sisi BPJS. Ketikan yang sama amlodipin tadi amlodipin yang 10 ini sama aja ya, ini sama ini kan sama aja, tinggal terserah pilih, kodenya sama, kecuali yang 10 sama 5 ini beda. Ini mau nomor 1 nomor 2 sama aja. Udah kayak gitu terus simpan. Udah gitu aja. Misalkan tadi satunya metformin misalkan yang 85 yang biasa 500G ya. Nah, di sini juga pilih yang metformin nah, yang 500 ini ya. Di spasi. Nah, ini sama-sama 500. Ini ada restrict, ini aturan-aturan yang boleh ini, misalkan 120 tab maksimal 120 tab sebulan, ini aturan dari BPJS. Simpan. Nah, ini lakukan untuk semua obat yang ya, pokoknya obat yang akan diklaimkan melalui apotik online. Nah, kalau sudah mapping sudah, untuk selanjutnya adalah bikin resep seperti biasa di SIM-RS. Misalkan ini ya diniati. Ini contohnya IGD, karena untuk SCP-nya harus terbit dulu, mesti FO sudah tahu. Tinggal klik kanan, obat biasa seperti biasa, sebut resep dokter. Amlodipin. Jadi kalau misalkan belum di mapping, nanti waktu kirim nggak akan terkirim. Ini yang 5 nggak keluar karena stoknya habis. Metformin aja ya, metformin misalkan ini contohnya 15. Dan jangan lupa aturan pakai tidak boleh kosong. Kalau kosong nanti tidak akan, ini kalau dikosongin tidak diisi, nggak akan terkirim waktu ngirim ke apotik online. Seperti itu. Oke, saya simpan. Seperti biasa, ini sudah pekerjaan sehari-hari ya. Salah saya diniati, divalidasi. Oke, simpan. Udah. Nah, ini kan di resep obat. Kalau misalkan ketutup, nyarinya di mana? Di sini tetap ada di farmasi nomor resep. Nah, tinggal cari yang mana yang mau dikirim ke apotik BPJS-nya. Cara ngirimnya, klik nomor resepnya, klik kanan, di sini ada bridging apotik BPJS. Kalau SIM-RS yang lama masih belum ada ya. Ini yang terbaru. Tinggal klik saja. Nah, seperti ini. Kalau misalkan yang tadi itu belum di mapping, nggak akan muncul obatnya ke sini. Atau aturan pakainya dikosongin, nggak akan muncul juga. Signalnya ini ada nggak tahu ini kok bisa 0,5, disesuaikan saja. Kalau misalkan ada yang keliru 1x1, di sini 15 ya. Seperti itu. Nomor resep bisa disesuai ini atau diketikkan dirubah bisa aja. Yang penting di sini ada iterasi, tanpa iterasi 1 kali sama iterasi 2 kali. Seperti itu. Misalkan ini tanpa iterasi. Udah. Tinggal simpan.
Jadi SCP-nya udah otomatis simpan. Udah, yang pertama resepnya sudah tersimpan, terus habis itu obatnya sudah tersimpan. Kalau pengen tahu obat untuk pasien ini, obat yang sudah terkirim ke apotek BPJS itu apa aja, bisa dilihat di data obat ini. Nah, itu. Ini ada 2 baris di sini. Kalau misalkan ini nomor resepnya ya. Ini nomor resep seperti itu. Yang ini yang ada nomor kartunya ini khusus nomor resep. Kalau ini daftar obatnya nanti seperti itu. Seperti ini sudah terkirim otomatis. Jadi tidak usah input nomor SCP, nomor resep, udah langsung seperti itu. Monitoringnya dari sini. Dan ini ya, lupa belum saya jelaskan. Ini ada simpan, ada banyak 4 macam. Fungsinya beda-beda. Kalau simpan yang paling kiri, ini menyimpan resep, nomor resep baru sama data obatnya ini. Jadi nomor resep baru sama data obatnya seperti ini. Ini kan nomor resepnya 10.000 berapa nih? 10.004. Nomor resepnya obatnya metformin. Ini kalau misalkan kita bikin resep saja tanpa ada obat. Kalau yang nomor 3 ini insert obat non racikan. Kalau yang non racikan insert obat saja dengan nomor resep yang sebelumnya. Misalkan ini ya, ini kan ada diniati, nomor resepnya kan 10.004. Pengen ditambah misalkan yang lain, itu bisa. Jadi waktu nyampe di menu ini jangan pencet yang simpan ini, tapi insert obat racikan atau insert obat racikan kalau obatnya racikan. Nanti langsung tertambah di bawahnya. Misalkan ya, saya ini kan sudah masuk di sini diniati metformin. Nah, saya tambah misalkan ada penambahan, jadi harus di rawat jalannya ya harus ditambah. Misalkan di sini import resep dokter, misalkan apa ya, apa kemarin itu ya, coba saya lihat di mappingnya, saya nggak begitu hafal. Nah, ini file misalkan, atau yang amlodipin yang 10 ya, saya stok of 6 dulu soalnya habis. Stok of 6 sambil belajar stok of 6 sekalian. Nah, amlodipin ini kan stoknya habis ini. Misalkan apotek, misalkan saya tambah 100 realnya, simpan, udah. Nah, misalkan sekarang amlodipin sudah tersedia untuk yang diniati, misalkan mau ditambah amlodipin, ya tinggal bikin resep baru, enggak apa-apa. Oke, sekarang mesti sudah. Nah, ini yang amlodipin misalkan 15, aturan pakainya sama 1x1, tinggal simpan seperti biasa, terus divalidasi. Yang ini yang belum divalidasi ya, ada amlodipin. Oke. Nah, berarti kan ada 2 resep ini. Tadi ada yang amlodipin, terus ada yang terbaru itu yang di atas ada ini metformin, ini yang amlodipin. Sekarang misalkan mau dikirim, nah ini metformin. Kalau pengen data obat sebelumnya di sini, ini kan ada metformin dengan nomor resep 10.004. Ini kan sudah ya, berarti yang bawahnya. Nah, sekarang amlodipin 15, ini signalnya saya ganti ya, disesuaikan, berarti 15 hari. Contohnya seperti ini. Jadi jangan pakai 10.000. Kalau misalkan mau disatukan dengan yang ini, nomor resepnya disamakan. Misalkan ya
10.004. Nah, 10.004. Jangan pencet yang simpan ini, bukan yang simpan ini. Kalau pencet yang simpan ini nanti menghasilkan nomor resep baru. Kalau disimpan ya tidak bisa, soalnya nomor resepnya kan sudah ada ini. Nanti ada peringatan nomor resep 10.004 sudah dipakai. Nah, kalau misalkan pengen dimasukkan, pakai yang insert obat ini, non racikan atau yang racikan sesuai tipenya. Misalkan kalau di sini kan kalau yang racikan ini non racikan, tinggal insert obat non racikan. Nah, seperti ini. Nanti obatnya seperti ini di datanya. Nah, seperti ini. Nomor resepnya ini nomor resep. Obatnya ada metformin, ada amlodipin, ada 2. Seperti itu. Kalau pengen menghapus obatnya tinggal klik hapus, atau kalau pengen hapus nomor resepnya otomatis obatnya terhapus, tinggal klik nomor resepnya ini dihapus. Misalkan saya pengen menghapus amlodipin, ya amlodipin saja dihapus seperti ini. Nah, nanti habis itu. Nah, seperti itu. Atau ini saya insert lagi, amlodipinnya saya insert lagi, udah masuk. Sekarang ada 2 lagi. Saya pengen menghapus semua. Kalau pengen menghapus semua tinggal yang paling atas yang nggak ada obatnya ini. Atau pengen menghapus metformin, klik metforminnya hapus, seperti itu. Jadi perbedaannya itu. Kalau simpan yang kiri, saya ulangi, kalau simpan yang paling kiri menyimpan dengan nomor resep baru dan obatnya sekaligus 2 kali ya. Kalau ini simpan yang ini akan menyimpan nomor resep baru, obatnya kosong tanpa obat. Kalau yang ini insert obat saja dengan nomor resep yang lama, jadi dilihat dulu data nomor resepnya ini berapa, dicocokkan, dirubah manual, terus insert obat non racikan kalau racikan, non racikan kalau yang obat racikan, insert obat racikan, seperti itu. Jadi ada beda fungsi ini. Oke. Kalau yang iter gimana? Kalau yang iter sama aja. Yang iter ya ini, pilih yang iter, mau iter sekali atau 2 kali. Oh ya, ini mungkin ada yang lupa, misalkan seperti ini. Di sini ada tanggal resep. Tanggal resep sesuaikan dengan yang tanggal resep sebenarnya ya. Kalau entry-nya harus tanggal sekarang. Tanggal resep disesuaikan, misalkan tanggal berapa, mungkin yang kemarin tanggal 3 seperti ini, disesuaikan dengan tanggal resepnya. Seperti itu. Untuk monitoring seluruh obat ada di sini, ada monitoring klaim. Di sini ada monitoring klaim. Monitoring klaim itu berbulan, misalkan di sini ada tanggal 3, jenisnya semua obat, tinggal klik. Nah, ini diniati sudah masuk tadi, tanggal pelayanannya tanggal 11. Ini biaya yang belum diverifikasi. Kalau sudah diverifikasi BPJS, pengen tahu, pilih yang filter ini. Nah, kebetulan tidak ada. Yang diverifikasi tadi ada di tanggal 1. Kalau sudah diverifikasi, itu tidak bisa ditambah obatnya dan tidak bisa dihapus. Seperti itu monitoringnya di sini. Oke, cukup sekian. Terima kasih.